Langit Indonesia saksi setia dari tim yang tak pernah lelah. Jupiter teruslah berkarya untuk bangsa, untuk semesta. Jupiter terbang gagah perkasa, simbol cinta untuk Indonesia. Presisi tinggi, gerak yang pasti, tunjukkan arti bakti sejati. Mereka bukan segala tim, mereka jiwa, mereka mimpi. Jupiter Aerobatic Team, kebanggaan bumi pertiwi. Langit Indonesia saksi setia dari tim yang tak pernah lelah. Jupiter teruslah berkarya untuk bangsa, untuk semesta. Halo pemirsa RMN TV, kembali lagi dengan saya, Letu Penerbang Denny dan saya Sertulangi, masih pada podcast TNI Angkatan Udara episode Indo Defense tahun 2025. Seperti biasa, saya dan juga Letu Penerbang Denny akan menemani pemirsa RMN TV pada episode podcast kali ini dengan narasumber yang berbeda. Nah, hari ini nggak kalah menarik pembahasannya karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kira-kira siapa? Kapten Penerbangan Fredrickson. Ya, kita sekarang sedang bersama narasumber kita dari Jupiter Aerobatic Team. Masih Mbak. Halo Bapak. Halo. Kita panggilnya enaknya apa nih? Cap ya mungkin ya? Boleh, silakan. Oh, Abang ya? Saya Abang, mau boleh. manggil Cap Cap boleh. Frederick aja lah Terima ya. kasih. Ya baik, langsung aja kita berbincang-bincang singkat dengan Cap Frederick ini ya, pemirsa RMN TV. Dengan pertanyaan yang pertama, pastinya pemirsa RMN TV ingin tahu dong ya, dari mana sih asal Cap Frederick dan ingin tahu sedikit tentang beliau. Saja mungkin Cap Frederick memperkenalkan diri kepada pemirsa RMN TV. Terima kasih Mbak Ani, Mas Diri. Perkenalkan pemirsa RMN TV, nama saya Fredrickson Ika Pradana, pangkat saya Kapten Penerbang. Saat ini saya berdinas di Lanut Adi Sucipto sebagai instruktur penerbang, kemudian di Skadik 102. Kebetulan saya tergabung dalam tim Jupiter Aerobatic Team. Saya sebagai bagian penerangan ataupun bisa dibilang humas. Hari ini saya mewakili dari teman-teman Jupiter yang belum bisa hadir. Demikian perkenalan saya. Baik, terima kasih Cap Frederick. Ternyata Cap Frederick ini bagian humas atau penerangan di Jupiter Aerobatic Team ya? Betul sekali. Sama seperti saya juga, saya dari Dinas Penerangan TNI. Berarti kemana-mana Cap Frederick selalu ikut ya? Selalu kemana-mana event yang ada AJAT-nya selalu ikut ya? Betul. Untuk memperkenalkan kepada halayak umum. Betul Jadi sekali. ada tuh apa Betul dan sekali. seperti apa, luar biasa sekali. Sebelumnya Bang Fredrik ini kenapa cita-citanya menjadi penerbang? Jadi sedikit kita flashback pada saat saya waktu itu masih anak-anak, saya masih sekolah dasar. Kita kan kalau jam olahraga kita kegiatan di lapangan ya, Mas ya Mbak ya. Nah kita di lapangan sekolah pagi hari itu sangat sering sekali. Waktu itu pesawat latih dari TNI AU melintas di atas kita. Jadi kita anak-anak, dibayangkan saja anak-anak kampung ya kan, lihat pesawat TNI melintas dengan gagahnya, terbangnya rendah lagi. Jadi sangat jelas sekali terbaca tulisan TNI Angkatan Udara. Sangat terpatri sekali benak kita. Nah, waktu itu saya pikir barangkali kalau saya bisa seperti para penerbang itu akan keren ya. Nah, alhamdulillah kemudian kan saya bisa mewujudkan cita-cita itu. Kira-kira singkatnya begitu. Luar biasa ya, padahal dari ngeliat pesawat melintas di atas kepalanya gitu di langit pada saat bermain waktu kecil ya Cap ya. Betul. Langsung menjadi penerbang TNI Angkatan Udara. Nah, kenapa sih Cap Frederick ini tuh memilih penerbang TNI Angkatan Udara? Padahal kan penerbang banyak nih, pilot sipil bisa. Iya. Ya, kenapa harus memilih TNI Angkatan Udara? Ya tadi seperti yang saya katakan itu, tentunya bagi anak-anak kecil itu kan melihat seorang penerbang itu keren sekali ya, penerbangan pesawat gitu kan. Kemudian kebetulan yang pertama kali saya lihat dan sering saya lihat hampir setiap hari adalah pesawat TNI Angkatan Udara. Jadi itu sangat terpatri di benak kami. Saya jadi sangat mengidolakan. Kemudian kebetulan setelah saya SMA itu mulai ada internet.
mulai ada website, kita mulai mengakses berita mudah, kita cari-cari informasi. Ternyata sangat mudah untuk mendaftar di TNI AU, baik untuk registrasi maupun tempatnya. Kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah, saat itu saya dekat sekali ke Yogyakarta, hanya 1 jam saya sampai di Jogja, saya bisa mendaftar, saya pikir sangat mudah dan praktis. Kebetulan waktu itu saya dapat informasi dari website TNI AU itu bahwa untuk menjadi seorang penerbang TNI AU tidak dipungut biaya, tinggal kita daftar, kita lengkapi persyaratannya, kita ikuti seleksi, insya Allah lulus. Ya, alhamdulillah seperti hari ini kita bisa jadi penerbang TNI AU. Demikian. Tapi Chef Frederick ini kan tadi kan daftarnya dari Jogja ya. Betul. Pasti kan saingannya banyak ya. Iya. Dan kalau masuk jadi penerbang itu kan masuknya berarti dari Akademi Angkatan Udara ya. Iya. Nah itu boleh ceritakan sedikit ke pemirsa Armen TV, maksudnya itu kan berbeda dengan yang lain dan pendidikannya berapa lama gitu. Betul. Jadi waktu itu saya mendaftar dari Lanut Adi Sucipto, panitia daerah. Kemudian saya mengikuti beberapa tes di sana, ada tes kesehatan, tes akademis, tes psikologi maupun wawancara dan lain-lain. Ada beberapa tahap kita tes di tingkat daerah. Dari beberapa ratus bahkan mungkin ada ribuan peserta. Dari Lanut Adi Sucipto waktu itu hanya diambil 20 personel. Kemudian dari 20 personel itu dikirimlah ke panitia pusat. Kita mengikuti tes di tingkat pusat. Akhirnya tersaring dari berbagai daerah 125 orang untuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara pada tahun 2008, tahun 2008. Setelah saya menuntut pendidikan di Akademi Angkatan Udara selama 4 tahun, saya mengikuti seleksi untuk menjadi siswa penerbang. Kebetulan saat itu kami bisa lolos lagi dari peserta pilihan para Taruna Akademi Angkatan Udara. Kami termasuk dari 30 orang yang berkesempatan menjadi penerbang TNI AU. Bagaimana Bang pengalaman pertama kalinya saat bergabung di Jupiter Aerobatic Team? Pada saat pertama kali bergabung di Jupiter Aerobatic Team, saya merasa kaget, luar biasa sekali. Mungkin saya sedikit cerita flashback ya. Setelah saya selesai melaksanakan pendidikan Institut Penerbang, saya mendapatkan perintah untuk bergabung di Skadik 102. Jadi selain sebagai institut penerbang, sehari-hari kami mengajar siswa sekbang untuk mendidik mereka menjadi para penerbang muda TNI AU, elang-elang muda dirgantara untuk meneruskan regenerasi di TNI AU. Di Skadik 102 kita mengawaki pesawat KT Wongbi sebagai pesawat yang digunakan untuk tim aerobatik Jupiter. Saya sangat kagum dalam artian ketika kami melaksanakan airshow baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan di event internasional seperti terakhir ke event 5 2025 kemarin di Langkawi, Malaysia. Sambutan dari pengunjung sangat antusias sekali. Jadi mereka sangat terpukau dengan kemampuan maupun profesionalisme dari para penerbang TNI AU. Mereka dapat terbang aerobatik, full manuver, formasi 6 pesawat dengan presisi. Tidak kalah dengan tim aerobatik dari negara-negara lain. Jadi bahkan mereka sangat terhibur. Dan kita punya beberapa manuver khas yang sangat dinanti. Contohnya adalah manuver loop yang membentuk tanda love atau tanda hati. Sangat dinanti oleh warga Malaysia. Mereka bilang ini sebagai wujud cinta negeri Indonesia kepada bangsa mereka. Seperti itu ya kira-kira yang saya rasakan. Banyak sekali pengalaman yang dapat di luar negeri, bukan hanya latihannya saja tapi berinteraksi juga dengan para peserta dari negara lain, di mana saling share pengalaman juga di sana. Betul. Antusias warga-warga di Malaysia tadi suka dengan manuver yang berbentuk hati tadi. Betul, ya. betul. Luar biasa. Saya juga suka kayak soalnya. Oh, lihat terima lagi kasih. tampil keren banget ya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin pemirsa Armen TV juga penasaran bagaimana sih proses latihan dan briefingnya untuk sebelum tampil di 5, kan itu event yang luar biasa sekali ya. Pasti kan melalui proses latihan yang keras. Betul. Gitu ya. Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa Armen TV. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari, para penerbang Jupiter, khususnya para member JAT, mereka senantiasa berlatih untuk menjaga profesionalisme dan kemampuan terbang. Khusus untuk event Langkawi ini, 1 bulan sebelum kita intensif latihan
dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 hari kita terbang 1 ataupun 2 sorti, Mbak. Nah, di situ kita awali dengan flight brief atau briefing penerbangan untuk mengetahui data cuaca, data pendukung penerbangan, maupun kesiapan awak beserta pesawatnya. Setelah kita briefing, kita membahas juga tentang apa yang akan kita kerjakan hari ini, exercise manuver yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian kita juga evaluasi hasil dari latihan hari sebelumnya apa saja, sehingga diharapkan sebelum terbang para member ini sudah memiliki kesamaan persepsi, satu frekuensi, sehingga nanti firm betul dengan apa yang akan dikerjakan, sehingga saat terbang kita sudah yakin tidak ada keraguan-raguan. Dan yang sangat penting bagi para penerbang Jupiter ini, karena dia terbangnya formasi ya, 6 pesawat terbangnya rame-rame, deket-deketan dalam kondisi yang sangat dekat sekali dengan bahaya tentunya. Mereka perlu menjaga kepercayaan antar member bahwa member saya yang lain adalah teman saya, tidak akan mungkin mencelakakan saya, sehingga hal inilah yang akan membuat para member bisa terbang dengan nyaman dan tenang, walaupun dengan berbagai manuver yang saya kira tidak mudah sebenarnya untuk dikerjakan. Sangat perlu effort, kerja keras, latihan untuk membuat manuver-manuver tersebut. Jadi memang latihannya tuh melalui proses yang sangat lama dan harus fokus ya, dan percaya kepada rekan gitu. Betul. Ingat ya, pemirsa nanti fokus gitu ya, jangan kemana-mana pikiran. Betul, harus fokus ya kan, fokus dan percaya. Saya tadi belum nanya ke Frederick, kan kalau Letu penerbang ini kan punya call sign, Dakbil. Nah, kalau Kak Frederick apa call sign-nya? Kebetulan saya sebagai instruktur penerbang, call sign saya Jupiter. Nah, mungkin bisa disaksikan di sini ada angka 1019. Jupiter, apa sebutannya di Kak? Kita menggunakannya di radio pesawat Jupiter 019er. 019er. Betul. Berarti mungkin kalau pemirsa nanti ketemu Kak Frederick manggilnya call sign-nya, berarti langsung nengok ya Kak Frederick ya? Kita akan nengok, pastilah ya kan? Iya, kita akan nengok. Betul. Ya. Bahkan tadi Bang Frederick pun sudah bilang ya, dari sebulan sebelum itu sudah latihan intens, latihan yang sangat rutin, dimulai dari flight brief, kemudian evaluasi, dan tentunya debrief dari hasil penerbangan tersebut. Dimana tentunya kita terbang itu saja sudah melawan kodrat manusia ya, kita di atas, jadi benar-benar harus disiapkan. Pengalaman terbesar yang pernah dialami saat latihan di luar negeri apa itu? Kalau pengalaman ataupun mungkin tantangan kali ya, yang dihadapi terutama bagi para member JAT pada saat event 5 2025 kemarin, saya rasa yang paling signifikan adalah cuaca ya. Karena ini adalah kondisi alam yang tidak bisa kontrol, tidak bisa kita atur. Kita hanya bisa memprediksi nanti akan ada hujan, akan ada badai ataupun kondisi angin perawanan seperti ini jam sekian. Nah, itu sangat-sangat susah kita atur, jadi itu tantangan terbesar kita. Akhirnya pada saat kita melaksanakan penerbangan, baik pada saat kita ferry flight berangkat maupun pulang, maupun pada saat kita melaksanakan pertunjukan penampilan di sana, kita harus menyesuaikan cuaca itu. Beberapa kali kita melaksanakan exercise manuver di 5 ini, event 2025 kemarin, kita harus menunggu hujan selesai dulu. Hujan selesai, hujan reda, baru kita bisa airborne. Kalau rekan-rekan, baik pemirsa Airman sekalian kemarin ngikutin, bagaimana serunya mungkin sempat viral ya kan di sosial media, para member JAT menembus awan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Saya juga kebetulan lihat itu waktu di Instagram pengalaman member Jupiter saat kembali mereka menembus awan. Jadi di mana terbang aerobatik itu kan harus visual melihat pesawat yang lain. Tadi kan Denny kan menanyakan tantangan terbesar yaitu cuaca ya Cap. Betul. Ya? Nah selain tantangan pasti kan ada momen paling berkesan atau tidak terlupakan lah selama event 5 kemarin. Nah itu saya juga pengen tahu, pemirsa MTV juga pengen tahu nih Cap. Jadi pada saat kita tiba di 5 di Malaysia kemarin, kita berjumpa dengan banyak sekali tim aerobatik maupun kontingen dari berbagai negara sahabat. Ada dari Rusia, dari Malaysia sendiri sebagai tuan rumah, Australia, Jerman, dan beberapa negara Asia maupun Eropa lainnya, termasuk ada kontingen dari Amerika. Kita datang, sambutan dari para pengunjung, baik yang warga Malaysia sendiri maupun dari negara-negara lain yang saya sebutkan di atas, sangat-sangat antusias ketika
The Jupiter terbang, mereka sangat antusias untuk menonton, mengambil gambar, merekam. Kemudian bahkan setelah para penerbang ini, para member landing, mereka berbondong-bondong untuk mencari para penerbang ini. Ada yang minta foto, minta tanda tangan, ngobrol lah. Jadi sangat exciting mereka. Tapi nanti landing itu bisa nggak sih jadi kayak Frederick? Bisa sekali. Oh, bisa ya? Kan? Jadi nanti pasti Landing ini akan mengambil sekolah instruktur penerbang dan dia akan bergabung juga di Jogja seperti kami, saya rasa. Banyak sekali sambutan dari negara lain, disambut dengan meriah, dan tentunya antusias, dan seperti artis ya tentunya pemirsa. Tapi nih Bang, di balik antusias dan latihan-latihan di luar, waktu latihan itu Abang ada rasa takut atau tidak? Bagaimana? Tentunya rasa takut akan ada ya, karena ketika pesawat kita lepas landas dari tanah, kita sudah berserah. Namun kita tidak pasrah. Sebelum terbang kita harus mempersiapkan segalanya, baik kesiapan diri maupun pesawat, agar kita siap menghadapi segalanya. Dan rasa takut bahwa seorang penerbang adalah suatu tantangan yang harus kita kuasai. Yang dengan rasa takut yang kita kuasai itulah yang akan membuat kita menjadi alert, jadi waspada. Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita siap dengan segala situasi. Dan rasa takut ini akan membuat kita menjadi cambuk buat kita untuk berbuat yang terbaik. Sehingga selain kita ingin pulang selamat, dengan adanya kita rasa takut yang buat kita jadi cambuk, kita akan selalu berusaha meningkat dan akan membuat kita semakin baik dari hari ke hari, terutama dalam penerbangan. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi hal namanya takut itu adalah suatu hal yang wajar ya. Betul. Tapi sebelum kita melaksanakan terbang atau latihan, yang pasti kita belajar, latihan simulasi ya, dipersiapkan dengan baik, kesiapan pesawatnya bagaimana, dan tentunya yang terpenting adalah berdoa ya. Betul sekali, berdoa. Ya. Nah, tadi kan Ledeni sempat bilang ya Kep ya, kalau profesi penerbang ini kan melawan kodrat manusia ya, karena ya bekerjanya di udara, yang mana kita harusnya kan berjalan di daratan gitu ya. Nah, tapi dengan profesi yang luar biasa, sungguh keren ini, tapi banyak juga tantangannya dan rintangannya, apakah dari keluarga Kep Frederick sendiri mendukung dengan profesi Kep Frederick sebagai penerbang TNI AU dan melihatnya itu seperti apa di pandangan keluarga? Ya, terima kasih. Jadi keluarga sangat mendukung, alhamdulillah, dan saya rasa tidak hanya saya, mungkin para penerbang semuanya juga sangat didukung oleh keluarganya. Karena tentunya kami bisa menjadi seperti ini ya, seperti tadi disampaikan Mas Denny itu tadi, selain dengan usaha dan kerja keras, juga butuh doa. Nah, doa tidak hanya dari diri saya sendiri ya kan, kita bersupport dari keluarga maupun teman-teman kita. Dan kita sangat bersyukur dengan kita menjadi penerbang ini, kita bisa menjadi kebanggaan keluarga, bisa menjadi sedikit profil untuk keluarga maupun kerabat kita, sehingga dia punya inspirasi sepertinya ya, untuk masa depannya dia mau jadi seperti apa, ataupun menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Berarti kalau misalnya Kep Frederick baru pulang dinas Sembang, pasti disambut anak sama itu tuh seneng banget ya. Betul sekali. Sama betul sekali, ya, betul sekali. Berarti keluarga tuh harus support sistem yang pertama gitu. Ya, yang pertama dan paling utama. Benar sekali. Jadi ya, pentingnya sekali peran keluarga di sini ya, buat jadi motivasi tentunya di atas. Apalagi kalau keluarga ini benar-benar mendukung profesi kita ya, Bang. Iya. Apalagi tadi disebutkan kalau misalnya landing sudah disambut oleh istri dan anak tercinta. Iya, betul sekali. Berikutnya Bang, kami mau bertanya nih Bang, apa sih pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan oleh Jupiter Aerobatic Team? Ya, mungkin pengorbanan dari para member ya, ataupun para penerbangnya selama menjadi member Jupiter Aerobatic Team ya. Saya rasa sangat banyak sekali dan mungkin tidak bisa diceritakan satu persatu, tapi mungkin yang terbaru kemarin sebelum event 5 2025 ini, kita rencana berangkat ke Malaysia dari Jogja tanggal 14 Juni. Kebetulan pada tanggal 13 Juni ada salah satu putra dari member yang mengalami kecelakaan, sehingga harus menerima perawatan yang intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Dan tentunya normalnya seorang
ayah akan ingin menemani putranya yang dirawat di rumah sakit ya. Cuma karena memang sudah dapat perintah, dan ini tidak hanya perintah biasa, ini menyangkut tugas dari bangsa untuk menjadi event ikut airshow di luar negeri, international airshow, jadi duta bangsa. Akhirnya beliau harus merelakan anaknya, putranya dirawat di rumah sakit. Dia harus tetap berangkat. Ya sudah, seperti so must go on, ya kan. Nah, jadi serahkan ke keluarga yang di rumah, kemudian dipercayakan ke rumah sakit. Ya, bapaknya ini ataupun membernya ini harus tetap berangkat. Walaupun mungkin sebagai manusia ya, mungkin perasaannya seperti apa ya kan, ketika anak kita sakit, keluarga kita sakit di rumah, seharusnya ingin kita menemani atau merawat, tapi karena keadaan dan tugas yang memaksa, kita harus tetap berangkat. Dan seperti tadi sudah disampaikan Mas Denny di awal, bahwa terbang itu harus fokus ya, Iya. harus melupakan segala urusan yang di luar penerbangan demi keselamatan bersama. Akhirnya ya disitulah saya lihat bahwa perjuangan, pengorbanan, dan profesionalisme dari para member ini harus sangat-sangat terjaga agar bisa melaksanakan misi maupun manuver untuk menunjukkan pertunjukan yang sangat luar biasa dan menarik tentunya. Ya. Jadi begitu ya pemirsa, banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Jupiter Aerobatic Team ini. Salah satunya tadi harus meninggalkan keluarga yang sedang sakit ya. Betul. Betapa harusnya profesional ya dalam melaksanakan tugas untuk para Jupiter Aerobatic Team ini. Betul sekali ya, Cap. Kalau saya jadi, misalnya saya jadi di posisi ayahnya, saya mungkin nggak mau berangkat gitu, Cap. Tapi itu harus memang tugas pemirsa TV, kita harus menjalankan gitu. Nggak boleh, kita fokus pokoknya ya. Ditinggalkan aja tuh seluruh pikiran-pikiran, laksanakan tugas negara dengan baik. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, Cap Frederick nih, saya pengen banget Cap Frederick menyampaikan harapan untuk anak-anak muda yang ingin jadi penerbang, khususnya nih para pemirsa RMN TV yang mungkin anak, saudara, atau kakak adiknya yang ingin jadi penerbang. Saya ingin Cap Frederick menyampaikan harapan dan pesan serta pesan kepada para anak-anak muda. Tentunya banyak pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada para generasi muda ya, terutama yang bercita-cita jadi penerbang. Saat ini kondisinya sudah berbeda, informasi sangat mudah diakses, banyak pengaruh positif maupun negatif yang bisa kita terima. Jadi batasilah diri kita, manfaatkan kemudahan untuk mengakses berita ini untuk mendapatkan berita-berita yang positif, karena itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Belajar, bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak pasti. Semuanya dapat diraih dengan kerja keras, usaha, dan doa tentunya. Karena saya rasa akan sangat bangga buat generasi muda saat ini apabila dia dapat mencapai cita-citanya menjadi seorang penerbang, apalagi penerbang TNI AU. Karena kita tidak hanya terbang, kita juga melaksanakan hal yang kita suka, yaitu terbang, namun juga berbakti kepada bangsa dan negara. Selain itu, kita dapat menjadi duta bangsa di langit-langit kita sendiri, di langit-langit Nusantara maupun di langit-langit dunia internasional. Jadilah elang-elang muda pengawal di Dirgantara, sayap-sayap tanah air. Luar biasa sekali ya. Jadilah elang-elang muda sayap tanah air ya. Jadi bagi para pemirsa TV yang punya anak, saudara, adik, kakak, kalau mau mendaftarkan diri menjadi penerbang TNI Angkatan Udara, bisa banget ya, gratis kan ya, Cap ya. Dan penerbang TNI AU itu bukan hanya laki-laki saja ya, sudah ada wanitanya kan. Sudah ada. Nah itu ya, untuk bagi para adik-adik pemirsa TV ini, para wanita-wanita yang ingin jadi penerbang, boleh banget. Ya. Bisa pertanyaan selanjutnya nih Bang. Dari sudut pandang Abang, bagaimana peran Jupiter Aerobatic Team dalam membangun semangat nasionalisme? Saya rasa sangat penting ya, sangat penting, dan pengaruhnya akan sangat besar. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jupiter Aerobatic Team ini dia melaksanakan penerbangan airshow baik di event internasional di dalam atau di luar negeri, tidak hanya membawa nama TNI AU, namun juga sebagai duta bangsa. Dan sudah kita lihat berkali-kali, sudah kita temukan bahwa dunia internasional, para penggemar Dirgantara nasional sangat mengakui dengan
kehadiran maupun prestasi dari The Jupiters ini. Terbukti dengan beberapa kali event internasional di negara-negara sahabat, The Jupiters ini diundang untuk datang. Dan sangat dinantikan ketika event itu selesai, kita mau pulang, kita pamit, sudah ditanya kapan datang lagi, kapan ada event terdekat agar bisa disaksikan lagi oleh para penggemar The Jupiters. Dan saya rasa kita bisa sebut Jupiters sebagai duta bangsa di udara, sebagai etalase dari TNI AU. Dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa apapun yang kita kerjakan selama itu positif dan bermanfaat, ditekuni, saya rasa akan mampu memberikan hasil yang terbaik ya, menjadi sesuatu lah, mengangkat harkat derajat martabat tidak hanya diri sendiri, tidak hanya keluarga, bahkan mungkin lingkungan, bangsa dan negara kita. Iya. Terima kasih Bang. Itu ya, jadi Jupiter Aerobatic Team ini sudah sangat membantu untuk menyemangati jiwa nasionalisme Indonesia ya, tentunya bukan hanya membangun semangat nasionalisme saja, Betul. tapi Jadi tentunya inspirasi dan motivasi sendiri dari Jupiter Aerobatic Team-nya. Iya. Seperti tadi apa ditanya kapan Betul. latihan lagi, Betul. kapan datang lagi, Betul. jadinya semangat untuk latihan Betul, lagi. betul sekali, betul sekali. Luar biasa. Cap, satu kalimat untuk rakyat Indonesia. Ya, Satu kalimat. terus berusaha, berdoa, berkarya. Tuhan akan mewujudkan. Luar biasa. Terus berdoa, berusaha, dan berkarya, Tuhan akan mewujudkan. Ya. Quotes of the day. Baik, sedikit lagi pertanyaannya ya, Ya. Cap, belum selesai nih. Mungkin ada pesan harapannya untuk Jupiter Aerobatic Team ke depannya bagaimana nih? Ya. Saya rasa dari kami dari Jupiter sangat mengharapkan dukungan, baik doa maupun apapun itu dari para pemirsa elemen sekalian ataupun rakyat Indonesia pada umumnya, agar kita senantiasa dapat memberikan yang terbaik, menempel yang terbaik, dan diberikan keselamatan dalam penerbangan. Karena apapun yang kita kerjakan, terutama The Jupiters, sangat menarik di mata dunia internasional dan akan mungkin sering diliput, sehingga saya harapkan semuanya menghasilkan hal-hal yang positif sehingga menjadi kebanggaan dan inspirasi tadi. Luar biasa. Mantap, luar biasa ya, Cap. Nah, tadi kan seperti Cap bilang ya, The Jupiters itu kan punya penggemar banyak ya. Ya, Pokoknya di mana-mana Jupiter Aerobatic Team berkunjung, itu pasti langsung diserbu sama para penggemar. Nah, saya ingin Cap mengucapkan terima kasih kepada para penggemar The Jupiters. oke. Pada kesempatan kali ini kami mewakili The Jupiters mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kesetiaan dari para penggemar Jupiters dan pemirsa Airman sekalian atas dukungannya selama ini. Kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Salam Swa Buana Paksa. Salam sebenarnya. Terima kasih, Cap. Satu lagi ya, Let ya? Pertanyaan ya? Terakhir. Ya, Ya. Terakhir nih Bang, ada nggak apa mungkin kalimat-kalimat ajakan supaya para pemirsa nih tetap mencintai TNI AU? Ya, saya rasa hari ini sangat jelas ya bahwa mungkin berita internasional sangat jelas bahwa saat ini wahana udara maupun matra udara menjadi kunci kemenangan perang. Jadi saya harapkan semuanya mengikuti, mengupdate berita, dan kita sama-sama membangun kekuatan udara bangsa kita, terutama oleh TNI Angkatan Udara, agar kita menjadi negara yang kuat dan sangat memiliki harapan untuk lebih baik, dan kita mungkin disegani di kawasan, jadi TNI AU ampuh di masa yang akan datang. Terima kasih Cap Frederick ya. Itu dia tadi obrolan singkat lah ya, obrolan singkat saya dan juga Letnan Bang Denny dengan Cap Frederick selaku member The Jupiter Aerobatic Team. Ya, Kita hari ini masih ada di JCC ya, Let ya. Kita masih berada di kegiatan Indo Defense tahun 2025, dan hari ini hari Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 adalah hari terakhir dibuka untuk umum nih pemirsa Airman TV. Jadi bagi para pemirsa Airman TV yang ingin berkunjung ke booth TNI Angkatan Udara bisa banget, hari ini hari terakhir sampai pukul nanti jam 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti biasa ya, kita akhiri perbincangan singkat dengan narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan, kita
TV yang ingin menjadi penerbang TNI Angkatan Udara. Untuk itu, saya Sertu Ani Dan Letu Penerbang Denny serta narasumber kita Kapten Freddy. pamit undur diri dulu dari podcast TNI Angkatan Udara episode Indo Defense tahun 2025. TNI AU Ampuh, salam Swawara Paksa.